Hai semua, kenalin aku Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya diberikan ruang untuk belajar bersama mengenai hak asasi manusia dan hukum. Nah teman-teman, kalian pasti udah sering banget kan denger tuh kata-kata yang namanya hukum, hak asasi manusia. Tapi sebenarnya apa sih itu? Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai hukum dan HAM. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami video kali ini, saya membagi video ini dalam 4 poin besar. Yang pertama tentang pengertian dan fungsi hukum, yang kedua tentang perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis, yang ketiga tentang pengertian dan fungsi HAM, dan yang terakhir tentang penerapan hukum dan HAM di Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih hukum itu? Sebenarnya ada banyak sekali tokoh yang mengemukakan mengenai pengertian hukum. Nah, salah satu tokohnya tuh adalah John Austin. Kalau menurut John Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya. Jadi, buat apa sih hukum itu? Salah seorang tokoh bernama Lauren Friedman mengungkapkan beberapa fungsi hukum. Yang pertama itu adalah hukum berfungsi sebagai sistem kontrol. Hukum di sini tuh bertugas untuk memerintahkan apa yang harus dan jangan dilakukan secara paksa. Nah, fungsi hukum yang selanjutnya juga adalah sebagai penyelesaian sengketa. Nah, hukum di sini tuh merupakan agen pemecah konflik dan penyelesaian konflik atau sengketa. Yang selanjutnya, fungsi hukum itu adalah sebagai bentuk rekayasa sosial, di mana hukum ini tuh dibutuhkan untuk mengadakan perubahan sosial yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Hukum ini tuh bukan cuma ditaati sama kita sebagai warga, karena itu fungsi hukum yang keempat adalah sebagai pemelihara sosial, di mana hukum itu berfungsi untuk mengawasi para penguasa itu sendiri. Kita bisa lihat penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kayak kita yang mengendarai motor menggunakan helm itu adalah salah satu contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Bahas definisi hukum udah, bahas fungsi hukum juga udah. Berarti sekarang kita saatnya bahas perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah teman-teman, menurut CST Kansil dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pengantar Hukum Indonesia, hukum itu dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu ada yang menurut sumbernya, ada yang menurut bentuknya, ada yang menurut tempat berlakunya, ada yang menurut waktu berlaku, cara mempertahankannya, sifatnya, dan yang terakhir adalah isinya. Tapi dalam topik kali ini kita hanya akan membahas hukum menurut bentuknya. Jadi hukum menurut bentuknya itu dibedakan menjadi dua, hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis itu adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, hukum tertulis sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang telah terkodifikasi dan yang belum terkodifikasi. Yang udah terkodifikasi itu contohnya adalah BW dan KUHP. Sedangkan yang belum terkodifikasi contohnya itu seperti hukum perkoperasian. Nah, apa sih kodifikasi itu? Jadi, kodifikasi itu adalah pembukuan bahan-bahan hukum yang sejenis secara sistematis dan lengkap dalam satu kitab undang-undang. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang masih hidup dan berkembang dalam keyakinan di masyarakat, tetapi tidak tertulis atau sering kita sebut sebagai hukum kebiasaan. Nah, apa sih pentingnya hukum tidak tertulis dan hukum tertulis di masyarakat? Jadi, hukum tertulis itu sangat berperan penting karena memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan, dan untuk penegakan hukum tentunya menggunakan hukum tertulis ini. Selanjutnya, hukum tertulis ini akan timbulkan yang namanya transparansi dan akuntabilitas. Terus, hukum tidak tertulis gak penting dong? Enggak dong, hukum tidak tertulis juga penting banget sebagai sosial kontrol dan penyelesaian konflik. HAM, sebenarnya apa itu? Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang HAM, hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Perlu kalian ketahui bahwa HAM memiliki beberapa sifat, yaitu universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dan dapat dibatasi. Pernah ada beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Contohnya, tragedi Trisakti dan Semanggi, yang merupakan tragedi penembakan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi menuntut reformasi pada tahun 1998.
Yang selanjutnya kasus Munir, yaitu kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Tholib pada tahun dalam Deklarasi Universal Penerbangan ke Belanda. Ada 30 hak asasi manusia yang wajib dipenuhi. Ini sebagai berikut. Hak-hak ini merupakan hak-hak yang wajib untuk dipenuhi dengan total 30 pasal. Teman-teman, dalam penegakan hukum perlu ada prinsip-prinsip penegakan hukum. Yang pertama adalah kesetaraan di hadapan hukum, yaitu semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Yang selanjutnya adalah proses hukum yang adil. Setiap individu berhak atas proses hukum yang adil, termasuk hak untuk membela diri, diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta hak untuk tidak disiksa. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas dan transparansi. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan aparat penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Adapun beberapa peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM, contohnya adalah menghormati hak orang lain. Setiap individu harus menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara harus berani melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka saksikan atau alami kepada pihak yang berwenang. Yang selanjutnya adalah pendidikan dan penyadaran, menyebarluaskan pengetahuan tentang HAM kepada komunitas sekitar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya hak asasi manusia. Contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM adalah dengan pertama, pendidikan HAM. Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini. Yang selanjutnya, pelatihan untuk aparat penegak hukum, yaitu memberikan pelatihan tentang HAM kepada polisi, Pembahasannya udah selesai. Sampai jumpa dan terima kasih.